Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan Kejadian bab yang keempat, yang mengisahkan kisah pembunuhan yang terjadi di antara kakak beradik. Dikatakan seperti ini. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya Kain dan Habel ini mewakili dua kelompok profesi pada zaman dahulu. Ya, profesi Habel itu adalah apa? Gembala kambing domba. Profesi Kain adalah petani. Bisa kita bayangkan ketika petani kaumnya Kain itu sedang menanam sayur-sayuran misalnya, tiba-tiba datang kawanan kambing domba memakan tanaman yang baru saja ditanam. Maka konflik antara dua kelompok ini sejak zaman dulu itu tidak terhindarkan. Maka sangat bisa kita pahami, saudara-saudari, bahwa Kejadian bab 4 itu sebenarnya apa sih? Mau mengatakan kepada kita apa? Mengatakan bahwa terjadi pembunuhan pertama yang tercatat ya dalam kitab suci. Itu karena apa? Karena ya ada konflik kepentingan sebenarnya antara dua kelompok yang berbeda. Yang menarik apa? Sabda Tuhan pada akhir dari Kejadian bab 4 ini dikatakan, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di sini kita melihat belas kasih Allah. Allah itu tidak mengendaki balas dendam, bunuh-membunuh, begitu ya. Maka dia melindungi juga Kain supaya dia tidak mendapat pembalasan dendam. Begitu. Ya. Dan juga pesan yang lain adalah apa? Bahwa darah yang ditumpahkan, darah orang bersalah yang ditumpahkan itu akan ditagih oleh Tuhan. Ya. Nah, dikatakan seperti ini. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman Allah, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, jadi Allah itu mendengar jeritan kaum tertindas. Maka mari kita menjadi bagian dari pembela kaum tertindas. Kita membela kaum tertindas, tapi tidak dengan jalan kekerasan, tidak dengan membalas dendam, karena bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan menyelesaikan ketidakadilan dengan keadilan. Jangan menyelesaikan ketidakadilan dengan membuat ketidakadilan yang baru. Itu adalah pesan Tuhan dari Kejadian bab 4 ini. Jadi mari kita menghindari sikap melukai sesama, apalagi sampai merugikan sesama, sampai menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Allah selalu membela mereka yang tertindas. Semoga kita pun dibela oleh Allah, karena kita menjadi bagian dari pembela orang yang tertindas. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.